Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Putri Nugraha dan teman saya Sultan Salman. Kami dari SMA Elfitra Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada bidang komputer dengan judul Rancangan Konsep Stalker Defektor berbasis teknologi kamera AI sebagai solusi menghindari penguntit. Penelitian ini mengembangkan alat bernama Stalker Defektor yang berfungsi mendeteksi perilaku penguntit secara real time. Dengan latar belakang meningkatnya kasus stalking dan sulitnya deteksi dini dengan menggunakan teknologi kamera AI dan IoT. Alat ini dirancang untuk memberi notifikasi langsung agar pengguna lebih waspada. Namun, agar efektif dan aman, alat ini perlu didukung desain yang peka terhadap privasi serta regulasi yang jelas. Sekitar 1 dari 5 perempuan berusia 16 tahun atau lebih telah mengalami penguntitan dalam hidupnya. Banyaknya persentase yaitu 20,2%. Meski dengan persentase yang lebih kecil, hal yang sama terjadi pada laki-laki, yaitu sekitar 8,7%. Namun, hingga kini masih belum ada peraturan yang spesifik dan hanya tertera secara implisit mengenai sanksi bagi pelaku kasus tersebut. Ada pula tujuan dari dibuatnya produk Stalker Defektor adalah untuk mengurangi adanya potensi peningkatan korban penguntitan dengan melakukan pendeteksi dini sehingga pengguna dapat segera mengambil tindak pencegahan. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahayanya lingkungan yang tidak mendapatkan pengawasan secara layak. Serta untuk mendorong penerapan kecerdasan buatan pada bidang keamanan pribadi untuk membantu mendeteksi ancaman secara efisien. Penelitian ini menggunakan metode konseptual. Metode ini dipilih karena memfokuskan penelitian ini pada pengembangan ide dan rancangan sistem pendeteksi penguntit berbasis kamera AI dan Internet of Things atau IoT, tanpa kami harus melakukan pembuatan atau pengujian alat secara nyata. Selanjutnya ada perancangan konsep dan sistem. Ketika kamera AI ESP32S3 AI kamera mendeteksi adanya seseorang yang terus mengikuti pengguna dalam jangka waktu tertentu, sistem secara otomatis mengirimkan sinyal peringatan aplikasi di ponsel melalui protokol MQTT. Teknologi object tracking dan behavior analysis memungkinkan AI untuk membedakan antara pergerakan biasa dan pola mencurigakan, seperti seseorang yang tetap berada dalam radius yang sama meskipun pengguna telah mengubah arah. Berikut merupakan flowchart yang menjelaskan cara kerja aplikasi yang terkait dengan produk Stalker Defektor. Proses dimulai ketika aplikasi dibuka dan sistem melakukan koneksi ke MQTT broker yang berfungsi untuk menghubungkan kamera AI dengan aplikasi. Setelah itu, sistem akan menunggu sinyal dari ESP32S3 AI Cam. Jika tidak ada sinyal peringatan, aplikasi tetap siaga tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, jika sinyal peringatan terdeteksi, sistem akan menampilkan notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi sebagai bentuk peringatan dini. Selanjutnya, sistem melakukan analisis terhadap lokasi pengguna. Jika ditemukan indikasi masalah atau ancaman, aplikasi akan merekam bukti kejadian secara otomatis. Setelah bukti terekam, sistem akan mengaktifkan mode SOS dan mengirim data lokasi serta rekaman ke kontak darurat yang telah didaftarkan. Namun, jika setelah analisis tidak ditemukan ancaman, aplikasi akan menampilkan rute aman bagi pengguna untuk menghindari potensi bahaya. Proses berakhir ketika sistem selesai menjalankan semua langkah tersebut. Berikut merupakan desain dari produk Stalker Defektor kami. Stalker Defektor bertujuan untuk menangkap perilaku penguntit sehingga perlu didesain sedemikian rupa supaya tidak mencolok di mata umum. Rencana kami yaitu untuk mendesain produk tersebut dengan membuatnya sebagai gantungan kunci yang dapat digantungkan pada tas pengguna dengan model yang memang cocok sebagai gantungan kunci dengan diameter 7 cm. Kesimpulan dari penelitian kami adalah hadirnya Stalker Defektor dapat mengurangi potensi bertambahnya korban penguntitan karena pengguna menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Namun, alat ini masih memiliki batasan seperti kemungkinan terjadinya false positivity dan isu privasi akibat penggunaan kamera di ruang publik. Untuk mengatasinya, sistem hanya mendeteksi objek nyata tanpa merekam data pribadi. Sekian pemaparan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Melalui penelitian ini, kami berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi di bidang terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.